Halo semua, kembali lagi dengan gue Henov di Mobile Gaming Theory ya. Jadi udah lama banget ya, gue nggak ngupload. Jadi gini teman-teman, jadi gue tuh kan udah keluar ya dari GGWP ya. GGWP ID Sutomo sudah disband. Bulan apa tuh ya? Gue lupa. Pokoknya awal tahun inilah ya, gitu. Dan semenjak disband itu memang gue nggak pernah ngupload lagi karena memang waktu itu lagi puter otak gitu ya. Apakah gue akan ngelatih tim lain? Gitu kan, apakah gue akan ngelatih tim lain ataukah gue akan membuat tim gue sendiri gitu. Jadi waktu itu lagi mikir gitu, sehingga akhirnya nggak ada waktu lah buat ini, apalagi lagi pandemi ya. Jadi gue langsung sibuk pulang kampung gitu waktu itu, sebelum di lock gitu ya, Jakarta tuh belum di lock, gue langsung mempersiapkan diri untuk pulang gitu ya ke kampung halaman ya. Yang sampai hari ini gue masih stay di sini gitu ya untuk mengamankan diri dan keluarga. Dan akhirnya keputusannya waktu itu bikin tim sendiri ya. Jadi ada waktu itu awalnya gue nyatuin anak ex GGWP sama anak ex EVOS gitu ya, yang akhirnya sekarang kalian kenal jadi Infinity. Kemudian gue juga punya akademi gue sendiri. Jadi waktu itu anak komunitas GGWP itu gue ajakin gitu ya, gue ajakin untuk yuk sini gue kelola gitu, gue latih gitu ya. Waktu itu ada sekitar 7 sampai 8 tim, lupa 7 tim kalau nggak salah. Nah itu waktu itu akhirnya gue seleksi sampai tinggal sisa 1 tim, dan itu akhirnya jadilah yang namanya Dex gitu ya. Ketika semuanya sudah selesai gitu ya, akhirnya dia jadi Dex. Nah, akhirnya gue ngelola Dex sama Infinity di awal gitu ya. Kemudian akhirnya gue memutuskan untuk meninggalkan Infinity dan fokus di Dex doang gitu. Nah, Dex itu apa? Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Waktu itu kita udah sempat dapat invitational juga di IGC, udah sempet tanding. Cuman kita gagal gitu ya, untuk lewat ke lolos fase grupnya gagal gitu ya, karena memang ada kendala, namanya tim komunitas ya. Kita belum gajian, masih ngerintis. Ada orang-orang yang nggak bisa datang ketika turnamen. Jadi akhirnya ada beberapa pertandingan penting malah ngelawan tim yang bukan tim tier 1 gitu ya, malah kalah gitu. Tapi asal lawan tim tier 1-nya malah kita bisa mencuri poin gitu. Jadi kocak dah kemarin tuh. Ini kan cukup bagus saja tuh buat melakukan defending, tapi dari arah mid, dari arah taman masuk Viol dan juga kawan-kawan. Viol yang masih bisa mendodge, tapi Voyage kali ini apakah bisa mengamankan killnya, masih bisa menjadikan trading karena Seven juga harus tumbang. Wow, Seven harus tumbang, Yong sisi lain juga harus tumbang. 2 orang Voyage tersisa sendirian. Harus coba lari dulu ngelawan 2 orang, 1 lawan 1 sama Sketch dari belakang yang seharusnya bisa banget untuk ngambil seorang Voyage. Ya, dari benar-benar low banget, bakal coba diputerin dulu sama seorang Voyage kali ini. Voyage berhasil mengamankan 1 poin untuk Dex Team. Kayak sekarang masih kita kelola gitu ya, masih kita kelola dan masih diupayakan gitu. Ya doain aja mudah-mudahan bisa mewarnai gitu ya e-sports kompetitif CODM di Indonesia gitu ya, si Dex Team ini ya, mohon doanya teman-teman semua. Nah, apa ya? Jadi yang mau gue bahas hari ini adalah tentang Gunsmith ya. Jadi Gunsmith ini pastinya lu pada akan fuck up banget gitu, kayak wah gila nih banyak banget gitu ya, gimana nyusunnya dan lain-lain gitu ya. Nah, gue nggak akan bahas detail cara nyusunnya gitu ya, karena ketika video ini dibuat belum rilis Gunsmith-nya gitu ya, dan terlalu spekulatif kalau misalnya kita ngebahas Gunsmith dari test server gitu ya, karena di final server itu pasti ada beberapa yang berbeda gitu ya, walaupun biasanya cuma sedikit bedanya, tapi nantilah gitu kita lihat pas final server aja. Nah, tapi yang mau gue bahas kali ini adalah kesalahan-kesalahan umum ketika adanya Gunsmith. Jadi Gunsmith ini bukan hal baru teman-teman. Gunsmith ini sebenarnya ya, bagi teman-teman yang sudah biasa main game lain gitu ya, game itu sudah diberlakukan di beberapa game lain, contoh MOBA. Walaupun namanya bukan Gunsmith nih, namanya equipment gitu, atau namanya biasanya build item gitu ya. Itu sebenarnya sama aja sama Gunsmith gitu. Dan hero atau championnya itu adalah senjata lu gitu. Misalnya lu pakai MSMC gitu. Nah, misalnya di Mobile Legends mungkin lu pakainya
Cyclops gitu misalnya. Nah itu sama gitu. Apa namanya, bedanya nih sama di MOBA gitu ya. Bedanya sama di MOBA, ya satunya hero gitu ya, yang di sini tuh senjata gitu, bedanya gitu doang. Nah tapi prinsip gunsmith dan equipment gitu ya itu sama gitu, prinsipnya tuh sama gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu overhype sama adanya gunsmith, karena hal ini biasa terjadi di game-game kompetitif gitu ya. Nah makanya kesalahan yang biasa ditemui ketika orang nge-build item equipment di MOBA itu juga akan ditemui nih di gunsmith. Nah itu yang makanya gue akan bahas gitu ya, buat teman-teman, apa sih kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi ketika munculnya gunsmith gitu, ketika kalian mau melakukan setup attachment untuk senjata kalian gitu ya. Nah yang pertama itu adalah banyak orang yang masih belum menyadari nantinya ya, bahwa tidak ada dan tidak akan pernah ada gitu yang namanya setup attachment terbaik. Itu nggak akan pernah ada teman-teman. Misalnya nih, nanti pasti ya ketika gunsmith itu muncul, maka kalian itu pasti akan nanya sama pro player, banyak sama influencer, lo pasti nanya di kolom komentarnya Roshow, lo nanya di kolom komentarnya Ocha, lo nanya di Instagramnya pro player kita gitu ya, bang setting lu gimana bang gitu sih, setting attachment untuk MSMC gimana bang, katanya type 25 metal lagi bang ya, gimana tuh setupnya gitu. Kalian pasti akan mencoba mencari setup terbaik untuk senjata tertentu ya kan. Nah ini adalah kesalahan pertama yang muncul ketika gunsmith rilis gitu, dan kalian harus menghindari ini gitu, dengan segera. Kenapa tuh gitu ya, kenapa kalian nggak boleh punya pola pikir setup terbaik sebuah senjata? Karena teman-teman, setup gunsmith itu gitu ya, atau setup attachment itu semuanya tergantung, kalau anak kompetitif nih itu semuanya tergantung dari strategi yang mau dipakai. Jadi strateginya apa gitu ya, kemudian dengan strategi tersebut pembagian role-nya kayak gimana, dan dengan pembagian role tersebut gitu ya, maka kalian harus pakai senjata apa gitu kan. Nah dengan senjata tersebut untuk dipakai di role tersebut, setup attachment-nya kayak gimana gitu. Karena misal contoh nih ya, kita nggak usah ngomongin gunsmith dulu, kita ngomongin attachment yang sekarang. Ada orang pakai ROS gitu ya, dipakai di rusher, sama ROS dipakai di support aja, setup attachment-nya udah beda gitu. Karena support pasti ada hal pasti ada minimal banget dari jarak tembak aja udah beda nih antara support sama si rusher itu. Kalau rusher mungkin lebih butuh close combat gitu kan. Kalau support mungkin dia lebih butuh mid range mungkin gitu kan. Tergantung dari skema support apa yang mau kalian pakai di tim kalian gitu. Sehingga senjata yang sama bisa punya attachment yang berbeda. Itu belum ada gunsmith. Nah gimana nanti ada gunsmith coba? Itu pasti beda-beda teman-teman gitu. Jadi ketika kalian nanti nanya sama pro player atau sama influencer gitu ya, itu belum tentu menjadi setup attachment terbaik kalian. Karena pertanyaannya karena mungkin aja beda antara role yang dia mainin dengan role yang kalian mainin, itu yang pertama. Kedua, beda juga skillnya. Contoh misalnya kalau di MOBA gitu ya, ada pro player yang ngerilis gitu, oh saya pakai hero saya pakai hero Lindis misal kalau di AoV, saya pakai hero Lindis, attachmentnya gini, equipmentnya gini. Ditiru sama orang, terus orang ngerasa, loh kok nggak sejago dia mainnya ya. Nah pernah nggak kejadian kalian niru build itemnya atau equipmentnya pro player, tapi di kalian itu nggak works gitu. Nah kenapa kayak gitu? Karena pertama role-nya beda, kedua skillnya beda ya kan, skillnya beda, jagoan dia gitu mainnya memang gitu, dan dia udah lewat yang namanya basic skillnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah ikut basic training, gue pasti ngerti di basic training itu gue akan ngejelasin tentang basic skill orang itu apa aja gitu. Nah salah satunya dari basic micro skill itu salah satunya ada namanya weapon mastery. Weapon mastery itu adalah
seberapa jauh kalian tuh benar-benar memahami gitu ya. Seberapa jauh kalian itu memahami karakter sebuah senjata. Nah, biasanya pro player ketika dia sudah memahami karakter sebuah senjata gitu ya, maka dia tuh tahu betul gameplaynya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana. Nah, gara-gara dia tahu betul cara mainnya, maka dia akan tahu setup attachment terbaik buat senjata tersebut. Nah, beda sama anak-anak casual, anak-anak ngerank yang dia nggak tahu karakter senjata itu kayak gimana, sehingga ketika dipakein attachment kayak gitu, ya dia nggak cocok mainnya gitu. Nah, ini gitu ya, sehingga membuat teman-teman jangan pernah gitu ya menganggap bahwa ada setting attachment terbaik, setting gunsmith terbaik untuk sebuah senjata. Jangan, karena bakal susah banget mainnya nanti. Nah, itu yang pertama ya, yang akan muncul ketika gunsmith rilis gitu. Kalian bakal sibuk mencari setting kayak, nggak usah gunsmith ya, kalian juga pernah nggak nanya sama pro player setting layout. Jadi tombol ini di mana bang gitu, tombol lompat sama tombol ngepron di mana bang? Oh, ternyata pro player kalau nembak pakai ini ya, pakai tangan jari jempol kanan ya, bukan ditaruh di di area kiri, entah pakai telunjuk atau jempol kiri ya. Oh, ternyata gini. Nah, kalian kayak gitu kan. Nah, pas kalian coba setup pro player itu di kalian, belum tentu bekerja juga kan gitu, belum tentu kalian tiba-tiba jadi bisa mainnya juga kan gitu. Nah, itu poinnya teman-teman gitu. Jadi tolong banget hindari kesalahan ini. Nah, caranya gimana supaya kalian tidak terperangkap dengan kesalahan ini? Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus paham betul gameplay kalian kayak gimana gitu. Kalian itu senangnya main apa? Main nge-rush kah atau main nge-hold, tahan gitu ya, nge-camp atau apa segala macam. Kalian kenali dulu gameplay kalian kayak gimana. Kemudian role kalian apa gitu. Kalian mau main role apa gitu. Nah, kemudian kalian harus memahami karakter senjatanya gitu. Nanti sehingga kalian enak memilih senjatanya gitu. Karena pas ada gunsmith itu semua senjata itu benar-benar jadi viable gitu. Jadi bisa dipakai untuk berbagai kondisi gitu dengan adanya gunsmith. Jadi kalian pilih yang paling pas buat kalian gitu ya. Yang paling pas buat kalian. Kemudian bikin aja setup attachment yang menurut kalian paling pas dengan gameplay kalian gitu. Nggak usah kacamata kuda aja gitu. Kacamata kuda aja. Apalagi perbedaannya gunsmith sama equipment ya. Kalau equipment itu kan kalian kalau di MOBA beli item apa gitu ya, kalian tuh bisa dilihat item kalian sama musuh sama temen, sehingga kalian bisa diceng-cengin tuh. Kalau misalnya kalian salah pakai item, kalian tuh malu gitu kalau di MOBA itu. Jadi kayak, wah cupu amat lu pakai hero itu kok pakai item ini ya. Pasti kan ada orang-orang toxic yang kayak gitu kan. Kalau di FPS ya atau di CODM gitu, kalian nggak akan ngalamin itu gitu, karena kan musuh juga nggak tahu kalian pakai attachment apa gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak apa-apa gitu, bereksperimen aja. Kalaupun misalnya nanti pas main kok jadi nggak perform ya udah tinggal diganti gitu kan. Nah, kemampuan kalian bereksperimen itu gitu ya, itu sangat dibutuhkan di season 9 nanti gitu. Di patch berikutnya itu sangat dibutuhkan karena semua itu menjadi serba analitis gitu. Kalau kalian nggak punya skill set analitis, itu tamat lah buat kalian. Apalagi kalian yang memang punya cita-cita masuk ke kompetitif gitu ya. Itu tim-tim profesional sekarang nih, yang nggak punya coach, nggak punya analis, itu hampir bisa dipastikan dia umurnya nggak akan panjang sejak patch depan. Itu dapat dipastikan tuh. Karena pro player itu butuh fokus teman-teman. Pro player itu butuh fokus. Lo nggak bisa nih, misalnya gini, lo harus memecah fokus antara lo berlatih sama menganalisis. Itu aja itu udah menjadi kerugian yang besar bagi seorang player ketika dia nggak dapat bantuan analisis dari seorang analis maupun seorang coach gitu ya. Sehingga nanti waktu dia untuk grinding dan berskema itu kepotong banget gitu. Itu bisa dilakukan memang, pro player itu bisa sambil analisis sambil latihan. Tapi ya untuk kompetitif yang semua harus serba cepat, itu bakal jadi disadvantage banget, bakal jadi kerugian buat lu. Makanya season depan itu kemampuan menganalisis itu menjadi sangat penting bagi teman-teman yang casual player atau pemain rank aja maupun pemain kompetitif gitu ya. Ya gitu aja teman-teman ya. Jadi ini gue ngebahas sedikit aja dulu teaser tentang bagaimana teman-teman akan bergunsmith gitu ya. Nanti ketika udah rilis, insya Allah gue akan bikin lagi video tentang analisis yang penting-penting terkait gunsmith insya Allah ya.
Paling sampai di sini dulu. Thank you teman-teman sudah menonton kembali Mobile Gaming Theory yang sangat lama libur ya. Mudah-mudahan kita bisa ngepost rutin lagi kayak dulu ya, gitu. Seminggu 2 kali gitu ya. Ya paling gitu aja. Thank you teman-teman. Gua Henov. Dadah.